Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, tabi'in tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder Syirdimah dan sekaligus pemateri kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Teman-teman semua itu istimewa dan teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak muda yang lain sibuk pacaran, sibuk healing gak jelas, tapi Masya Allah healingnya teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian semua luar biasa karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan, kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum majelis ilmu dimanapun berada, bukan hanya di Syirdimah saja, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelumnya saya ingin ingatkan ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis ya. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapih serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan catatan untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, mungkin lebih afdolnya dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Teman-teman, jika mau on cam tafadhol asalkan tadi menutup aurat. Dan yang terakhir, jangan live sembarangan karena itu merupakan adab dalam bermajelis ya. Oke, lanjut, saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya yaitu perkenalan pemateri. Teman-teman di sini kayaknya sudah pada tahu ya sama saya, tapi kayaknya ada teman-teman yang baru nih dan pertama kali ikut kajian kitab Atibian. Jadi saya perkenalan lagi ya, di sini saya Adik Sulha dan saya yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini bersama Kak Bijak dengan tema yang Masya Allah sekali. Oke, lanjut, sebelum ke materi kita kenalan dulu nih sama pemateri kita pada malam hari ini, karena di sini ada teman-teman yang baru join barangkali dan mungkin belum tahu siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Bijak Ramadan. Beliau adalah mahasiswa Universitas Dakwah Islamiyah Libya dan IG beliau yaitu @ramadan_bijak. Teman-teman yang belum follow silakan follow, siapa tahu ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil dari postingan beliau. Baik, mungkin itu perkenalan singkat dari pemateri kita. Dan baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya. Dan teman-teman bisa buka file yang tadi saya kirim di grup di halaman 33, agar apa yang kita pelajari mudah kita pahami kalau ada filenya. Dan diharapkan untuk teman-teman bisa fokus ya kalau kajian, jangan nyambi sama hal lain biar ilmunya barokah. Dan untuk Kak Bijak Ramadan, waktu dan layar kami persilahkan Kak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga serta-merta Allah juga akan mengangkat orang-orang yang belajar ilmu di antara kalian. Jadi secara nggak langsung, saat teman-teman mau belajar ya untuk belajar agama, baca kitab, apa segala macam ilmu yang bermanfaat, itu apalagi ilmunya ilmu agama,
maka secara nggak langsung teman-teman itu sudah dapat validasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa teman-teman tuh diangkat derajatnya. Insyaallah. Oke, teman-teman sekalian. Eh pertama mungkin kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan yang paling terpenting adalah nikmat Islam. Sehingga kita bisa kembali bertemu, bisa kembali bertatap wajah dalam rangka belajar. Ya, meskipun teman-teman ada yang sambil off cam sambil makan, nggak apa-apa. Yang penting tetap simak, tetap apa ya, santai nggak apa-apa, tapi tetap mendengarkan ya. Agar apa? Agar ilmunya barokah. Agar ilmunya barokah. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, salawat serta salam. Semoga selalu terjujukan kepada suri tauladan kita ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan orang-orang yang senantiasa tiqah mengikuti jejak langkahnya sampai yaumul kiamah. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, kita sekarang akan belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan artinya adalah penjelasan. Fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab para orang-orang yang ingin menjadi ahlul Quran. Jadi Hamlatul Quran itu artinya adalah pemegang Quran. Jadi bahasa Arab itu sedikit mengetahui tentang kitab ini bukunya. At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran ini bahasa Arab. Kalau teman-teman mau ada yang bahasa Indonesia, boleh. Ini saya sarankan dan baru temu ini bukunya. Dari punya teman saya. Ini buku bahasa Indonesianya. Nah gitu. Jadi teman-teman boleh tuh ada yang check out di Keranjang Kuning. Jadi Keranjang Kuningnya jangan hanya nge-check out barang-barang lucu aja. Ya, barang-barang lucu itu barang-barangnya sebenarnya nggak butuh ya. Nggak butuh tapi karena lucu dibeli gitu. Lucu nih beli ya gitu kan. Itu kebiasaan perempuan itu. Nggak tahu kalau laki ya. Nah itu kan barang-barang nggak perlu. Nah ini coba dicek out. At-Tibyan adab menghafal Al-Quran. Karangannya siapa? Imam An-Nawawi. Sebagaimana sudah sering kita bahas Imam An-Nawawi. At-Tibyan itu artinya apa, Kak? At-Tibyan itu artinya penjelasan. Fi adabi hamlatil Quran, penjelasan untuk adab-adab. Ya, hamlatul Quran, para pemegang Al-Quran. Pemegang Al-Quran. Gitu. Pemegang Al-Quran maksudnya gimana? Bukan mentah-mentah konteks para pemegang Quran gini, bukan. Maksudnya adalah orang-orang yang berkecimpung dengan Quran. Baik itu dia yang membacanya, baik itu dia yang menghafalnya, baik itu dia yang mempelajarinya, baik itu dia yang mentadaburinya, ini semua masuk ke dalam pelajaran ini, masuk ke dalam buku ini, dua buku ini. Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ilmunya sangat penting. Terkhusus seorang muslim nggak pernah jauh dari yang namanya Al-Quran. Tapi teman-teman, poin pentingnya atau yang pengen saya garis bawahi adalah kitab At-Tibyan ini tidak hanya terfokus kepada Quran dan orang-orangnya, tapi juga terfokus bagaimana kita memperbaiki akhlak, memperbaiki niat, memperbaiki diri kita. Lagi-lagi ada tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus artinya adalah pensucian jiwa. Ada juga di situ. Jadi ini buku yang benar-benar sering dikutip sama para asatidzah dimanapun berada karena isinya tentang tentang adab, tentang bagaimana mengikhlaskan niat dan lain sebagainya. Oke, sedikit biografi singkat ya dari Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah seseorang imam, ya. Itu An-Nawa itu nama tempat. Saya sudah bilang berkali-kali, Nawa itu nama tempat. Nah, orang ulama zaman dahulu itu nggak mau disebut namanya. Jadi mereka menisbatkan nama mereka itu kepada tempat tinggal mereka. Contoh kayak saya misalnya di Libya. Ya, mungkin saya bilang bisanya apa? Saya bilang bijak alibi. Jadi tinggal tambah i di ujungnya. Misalnya teman-teman ada orang Jakarta, misalnya siapa? Misalnya Fatimah ya, misalnya Fatimah Al-Jakartawi. Atau misalnya Agung misalnya Al-Jakartawi. Gitu. Atau teman-teman punya teman namanya Bagus, misalnya Bagus Semarangi. Gitu. Itu nama apa ya? Nisbah di dalam bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman pengen bilang bahwasanya saya ini orang Lampung, saya ini orang Jakarta, tinggal tambah i di belakangnya. Jakartawi
Lampungi, Acehi, Surabayawi, Cireboni, dan lain sebagainya. Dan ini juga Imam An-Nawawi. Beliau berasal dari kota Nawa, dan dia pengen menyampaikan bahwa saya ini adalah orang Nawa. Beliau bilang, jadi namanya adalah Nawawi. Itu adalah filosofi dari nama Nawawi. Antum belajar. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang insya Allah kita akan belajar kitab At-Tibyannya. Oke, sekarang kita akan beralih ke share screen ya. Oke, kita akan beralih ke share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, maaf agak lama tadi habis ngambil pulpennya. Oke. Sekarang kita belajar yang mana? Di sini ya. Waqat soha ya. Kita mulai dari sini insyaallah taala. Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, sebagaimana biasanya ada adab-adab pembaca kitab. Ayo teman-teman, ada yang mau mencoba? Satu atau dua orang yang mau mencoba bagaimana baca atau adab-adab sebelum baca kitab. Ayo silahkan. Siapapun itu. Boleh admin atau boleh anggota, biar kita bisa. Ayo teman-teman, yuk coba. Mungkin coba dari anggota ya Kak ya, karena kan mungkin beberapa kali kan admin terus nih, siapa tahu barangkali anggota mau coba gitu, para member mau coba, yuk boleh gitu. Boleh, dengan senang hati ya. Kalau member kita ada yang mau nyoba, alhamdulillah nanti dikasih hadiah kali ya sama ini ya, sama admin. Nanti admin yang ngurusin itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau mencoba? Yuk barangkali ada teman-teman yang mau nyoba, boleh kok. Karena Kak pengen nyoba. Oh, bismillah yuk, bismillah yuk. Boleh, silakan Kak Laila. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi syaihina fid daini amin. Fidarain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, barakallah. Keren, keren. Ayo ada yang lain. Silahkan yang lain. Ayo yang lain. Boleh coba lagi, sekali lagi baru kita baca kitabnya nih ya. Yuk, siapa lagi yang mau nyoba? Ada? Sekali Yang lagi. lain ada yang mau nyoba lagi barangkali? Ayo on mic, on Ya, ada yang mic. mau nyoba? On mic yuk, bismillah yuk. Ntar yang bisa dikasih hadiah piring pecah. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini kan nggak ada apa ya? Nggak ada ruginya dipelajari gitu. Jadi teman-teman, ini ini gini. Doa ini nggak hanya kita lantunkan saat kita baca buku-buku Arab. Tapi baca buku-buku apapun yang kira-kira teman-teman suka, apapun itu novel, atau apapun itu, selagi teman-teman ngerasa buku itu ada ilmunya, nah baca doa ini. Apa doanya? Nafa'anallah bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fidaroin. Teman-teman udah pernah saya tulis ya? Udah pernah saya tuliskan ya? Sudah Kak. Kak. Di Sudah share ya? pun sudah berkali-kali ya. Pas waktu Oke. ulangan Kak, selalu diulang sama saya buat kayak nilai apa niat baca kitabnya selalu dicantumin di situ. Oke, itu bukan niat sebenarnya. Ini adalah doa ya, beda ya. Kalau niat kan kayak misalnya Oh iya, usolli doa. dan lain sebagainya. Oke, Tapi ini oke, bukan maaf niat Kak. ya. Ini doa. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau coba atau cukup? Cukup?
Oke, nggak apa-apa. Kalau cukup nggak bisa nggak apa-apa, bilang aja. Jangan takut ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebagaimana adab-adabnya kita mulai. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi syekhina fi darain. Artinya, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang telah ditulis oleh penulis di dunia dan di akhirat. Oke, doanya keren ya? Doanya keren nggak? Doanya Keren, keren. Kak. Keren banget pokoknya. Kalau bilang nggak keren, parah sih itu. Oke, sekarang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad shahha an Imam Syafi'i. Nah, sekarang ingat teman-teman, kita kemarin lagi bahas bab tentang adab ya. Adab seorang pembelajar atau adab seorang guru dan seorang murid yang mengajarkan Al-Qur'an. Khususnya sekarang ya nggak khususnya untuk para penghafal Quran dan umumnya untuk semua guru. Nah, gitu. Jadi teman-teman di sini ada yang guru, angkat tangan coba. Coba hands up, ada yang guru di sini atau ada yang ngajar TPA atau ada yang ngajar apa? Ngajar lah pokoknya. Ada angkat tangan? Hands up? Ada? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Wa qad shahha an Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oke, sekarang ini adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i, imam dari salah satu imam 4 madhab. Ada siapa aja? Ada Imam Abu Hanifah, An-Nu'man. Terus yang kedua ada Imam Malik. Terus yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i. Terus yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal. Gitu. Oke, sekarang kita belajar Imam Asy-Syafi'i yang sekarang terkenal dengan madhab Asy-Syafi'i. Sekarang kita madhab Syafi'i Indonesia. Nah, Imam Syafi'i itu bilang, waqad shahha an Imam Syafi'i, dan telah disahihkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ini hadis. Ini bukan hadis, sekali lagi ini bukan hadis. Kemarin kita sudah bilang, nah nih, lihat nih di atas ini. Fokus ke sini. Lihat sini ya. Oke. Perkataan Nabi Muhammad SAW disebut dengan hadis. Hadis. Oke. Sedangkan perkataan sahabat Nabi SAW disebut dengan asar. Nah, itu ya. Ini bagus ini. Teman-teman sekalian, ini jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, kalau perkataan dari ini siapa? Kalau perkataan dari imam-imam ini seperti kayak Imam Syafi'i ini kan bukan sahabat. Karena sahabat Rasulullah SAW artinya adalah man mata ala mu'minan wa qad laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi dari sahabat itu apa? Sahabat Rasul ya, sahabat Rasul, bukan sahabat kita sekarang. Sahabat Rasul, yang disebut dengan sahabat Rasul itu apa? Pertama, pernah ketemu Rasulullah SAW. Terus yang kedua, yang mati dalam keadaan beriman. Gitu ya. Kalau zaman sekarang, definisi sahabat apa? Yang mendengarkan cerita kamu, ya kan? Asik. Atau yang tahu kekurangan-kekurangan kamu, ya kan? Gitu. Atau yang jadi tempat bantalan ya kalau mau izin ke orang tua. Misalnya ada orang tuanya yang strict parents gitu kan. Terus izinnya bawa nama dia. Nah, gitu kan. Bahasanya lo belum bisa disebut sahabat kalau nama lo belum dibawa buat izin di orang tuanya gitu. Bener atau enggak begitu? Relate atau enggak? Oke, itu teman-teman sendiri yang tahu ya. Oke. Saya harapkan nanti ini ya, saya bakal nanya kayak bukan nanya, saya bakal ada interaksi dikit. Jadi teman-teman siap-siap open mic, oke? Jadi biar teman-teman tidak hanya meninggalkan gitu aja, entah teman-teman di mana, HP-nya di mana, atau laptopnya di mana, tapi benar-benar teman-teman biar siap gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya ajak interaksi tapi teman-teman diem, tandanya teman-teman tinggalin tuh HP-nya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad shahha an Imam Syafi'i, dan telah disahihkan dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i berkata. Ini bukan hadis. Sekali lagi, ini bukan hadis. Rahimahullahu taala annahu qol, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, waditu, oke, waditu anna hadzal khalqa ta'allamuha anni ilmahu wa kutubuhu ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Oke. Artinya adalah aku menyukai waditu. Nah, ini waditu, aku menyukai. Ustadz, kok menyukai, Ustadz? Bukannya menyukai itu uhibbu ya, Ustadz? Itu buktinya muncul di di sosial media itu, Ustadz. Ana uhibbuka fillah, Ustadz. Ana uhibbuki fillah, Ustadz. Bukan ana waditu fillah, Ustadz. Atau waditu fillah, Kak. Bener atau enggak gitu? Ya. Iya. Ada yang protes. Kak, kok uhibbu ya, Kak? Kok waditu ya, Kak? Itu saya baca uhibbu kok. Kakak ini bahasa Arab atau enggak? Waduh, galak juga ya. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya. Paling kaya. Arab itu bisa menyampaikan atau bisa memberikan diksi secara Allah. Kalau menyukainya itu cinta, modelnya suka cinta, itu di uhibbu. Uhibbu. Tapi kalau menyukainya itu menyukai kebaikan, itu biasanya memakai waditu. Nah, makanya di dalam menikah atau pernikahan, doanya semoga sakinah, mawaddah, ya, gitu ya. Semoga sakinah, mawaddah. Nah, inilah asal katanya. Waddah. Waddah. Belajar bahasa Arab sekalian ini. Waddah. Ini dia. Nanti ada lagi kata ahabba. Ahabba yuhibbu. Ana uhibbu kafila. Saya yakin kata-kata ini, saya sudah yakin teman-teman pasti paling paham ini. Kak, saya bisa kok bahasa Arab. Apa? Ana uhibbu kafila. Wis. Keren. Oke. Kita lanjut. Ini saya kebanyakan bercanda kali ini. Nggak tahu kenapa. Vibes-nya sangat senang sekali hari ini. Nggak tahu kenapa. Oke, lanjut. Waditu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilm. Saya itu senang kalau makhluk orang-orang itu atau manusia-manusia itu, khalqa itu diciptakan atau ciptaan. Nah, makanya manusia itu disebut, atau semua yang diciptakan disebut dengan makhluk. Apa artinya makhluk? Artinya adalah ciptaan. Makhluk. Nah, ini. Saya itu mencintai bahwasanya makhluk-makhluk itu ta'allamu hadzal ilm, mempelajari ilmu ini. Oke, mempelajari ilmu apa? Ilmahu wa kutubahu. Maksudnya Imam Syafi'i di sini membicarakan tentang buku dia dan ilmu beliau. Tapi, nah ada tapinya. Allah yunsaba ilayya minhu harfun. Nah, Imam Syafi'i bilang, yang lengkapnya seperti ini. Saya itu suka jika manusia itu mempelajari buku dan ilmu saya. Akan tetapi saya nggak suka kalau manusia itu menasabkan ilmunya kepada saya. Nah, itu Imam Syafi'i nggak suka. Saya ulangi, saya itu mencintai orang-orang itu untuk mempelajari ilmu dan buku saya. Akan tetapi, saya tidak suka saat orang-orang itu menasabkan ilmunya kepada saya. Contoh, misalnya nih, kita baca kitab Imam Syafi'i. Nah, terus kita merasa mendapatkan feedback atau mendapatkan sesuatu yang bagus, lalu kita sampaikan ke manusia. Tahu nggak? Ada perkataan baik. Misalnya apa?
Misalnya perkataan Imam Syafi'i yang paling terkenal apa? Misalnya perkataan Syafi'i yang paling terkenal adalah anil mar'i latas al wasal an qarinihi fa innal qarina bil maqarin huyat tadi. Atau enggak, yang paling relate. Innal ahabib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Itu perkataan Imam Syafi'i. Cintailah orang yang kamu cintai itu sewajarnya saja, sekedarnya saja. Karena suatu hari bisa jadi sosok yang kamu cintai itu justru akan memusuhi, menjadi musuhmu. Dan sebaliknya, wa baghat baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Bencilah sosok musuhmu itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi sosok yang tadinya jadi musuh kamu menjadi sosok yang kamu cintai. Ini perkataan Imam Syafi'i. Gitu. Terus kita pas menyampaikan itu bilang, itu siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Nah itu dia nggak suka kayak gitu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasannya beliau itu sudah ikhlas. Karena di sini, nah di sini bagi teman-teman yang belum kemarin yang nggak ikut kajian, pasti nggak paham karena di kemarin di sini dibahas. Gitu. Di sini salah satu dibahas adalah orang yang membuktikan orang ikhlas atau enggak adalah tatkala dia itu nggak sedih saat murid-muridnya belajar ke guru yang lain. Ya, nggak sedih saat murid-muridnya belajar sama guru-guru yang lain. Atau nggak sedih saat misalnya ada ilmu, terus ada orang mengutip kata-kata antum tapi nggak menyebutkan namanya. Misalnya nih, antum misalnya bilang, misalnya ada si fulan ya, si fulan ini bilang ke fulan yang lain. Misalnya fulan A sama fulan B. Fulan A bilang ke fulan B, tahu nggak apa Rasulullah SAW itu bilang bahwasannya makan itu nggak boleh sampai kenyang. Oh iya, iya. Nah, terus si B ini nyampaikan lagi ke C. Nah, B bilang, tahu nggak Rasulullah SAW itu bilang makan nggak kalau makan itu iya kalau makan itu nggak boleh sampai kenyang katanya gitu. Tanpa mengutip kalau itu adalah perkataan si A. Terus si C nanya, B, kamu tahu dari mana perkataan ini? Tahu dari sendirilah gitu. Nah, orang ikhlas adalah saat dia tidak sedih tatkala ilmunya itu tidak dinasabkan kepada dia. Itu maksud pembahasannya gitu. Karena nasab ini kan artinya keturunan, garis keturunan. Tidak dinasabkan kepada dia. Gitu. Paham teman-teman ya? Paham sampai sini? Paham? Paham Kak, paham. Paham ya? Saya ini Alhamdulillah paham. sebenarnya saya tahu teman-teman sebenarnya bosen karena ngelihat layar doang tapi nggak ada sayanya di situ, nggak ngeliat ekspresinya. Tapi kan nggak tahu saya kenapa ini kok saya di iPad nggak bisa. Kalau di Zoom bisa, tapi kalau di iPad kenapa nggak bisa? Kalau pakai itu HP lain nggak bisa Kak? Kalau di Gimit, Maksudnya setahu aku pakai dua kalau di akun Gimit maksudnya. apa gimana? Pakai dua akun maksudnya. Oh gitu. Kalau dua akun ini apa namanya? Suaranya wew gitu loh. Tahu nggak sih? Oh iya, benar. Jadi echo gitu ya. Nggak bagus jadinya. Nggak tahu mungkin besok-besok atau kapan pakai laptop lah insya Allah ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin besok bisa kali di ini aja dipakai Zoom. Tapi Zoom agak-agak ini ya. Agak-agak ribet ya. Berbayar juga ya Zoom ya. Kalau yang nggak berbayar jam sih Kak. Oh, iya. Ya udah deh. Nggak apa-apa deh. Oke. Sekarang kita selanjutnya belajar lagi. Masuk ke bab lanjutnya. Faslun. Faslun itu artinya bab perpisahan ya. Pisah. Atau kayak apa ya? Kayak alinea baru gitulah. Kita mulai. Wa yambaghi lil muallim ayatahallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha. Nah, ini kan sekarang kita sekarang lagi belajar tentang bab adab para pengajar atau bab guru dan murid ya. Nah, sekarang ini lagi pesannya buat para pengajar atau para guru. Muallim sama dengan guru. Wayam bagi lil muallim dan diharapkan kepada para guru.
ayatakhallaqa bimahasinil lati warada syar'u biha. Untuk menghiasi diri itu dengan akhlak-akhlak yang baik, yang mana syariat Islam telah mengajarkannya. Gitu. Yang mana syariat Islam telah mengajarkannya. Jadi maksudnya apa? Hendaklah seorang guru itu memiliki atau menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Dengan misalnya guru itu ya harusnya gampang murah senyum, dermawan, ya, terus berkarisma, itu wajibnya. Dan ini adalah hal yang telah diperintahkan oleh syariat Islam. Jadi setiap orang muslim itu wajib tersenyum. Seorang muslim wajib menahan marah. Makanya apa bukti wajibnya, Kak? Bukti wajibnya banyak. Salah satunya adalah saat Rasulullah SAW itu cemberut kepada Abdullah bin Umi Maktum, saat itu langsung ditegur sama Allah. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Gitu kan. Abasa wa tawalla. Rasulullah gitu kan. Allah tuh langsung nyindir Nabi Muhammad. Ada orang ya yang ngaku rasul tapi beliau langsung cemberut saat ada sahabatnya gitu. Langsung disindir sama Allah. Menunjukkan bahwasanya orang muslim itu wajib tersenyum dan nggak boleh bermuka masam, apalagi kepada saudara sama muslimnya. Lanjutnya apa? Muslim atau Islam itu memberikan pahala bagi siapa saja yang tersenyum. Contohnya mana, Ustadz? Contohnya ada dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqoh. Sesungguhnya senyum kamu untuk saudara kamu adalah sodaqoh. Bayangin teman-teman sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu telah mewajibkan kepada seluruh pengikutnya atau seluruh penganutnya untuk berakhlak baik. Jadi sama dengan muslim, sama dengan berakhlak mulia. Nah, kalau ngaku muslim pasti berakhlak mulia gitu. Paham ya? Oke. Lanjut. Wal khisal. Nah, di sini saya pengen teman-teman fokus di sini. Ini adalah kesalahan tulisan. Saya lagi-lagi menemukan kesalahan tulisan di cetakan kita yang gini. Oke. Wal khisalul hamidah. Khisal. Khisalul hamidah. Khisal itu apa? Khisal ternyata tabiat. Nah, dengan tabiat yang baik juga, oke? Selanjutnya, wasyaimul mardiyah. Syaimul mardiyah itu perilaku. Dan perilaku yang menyejukkan. Nah, mardiyah itu penyujukan. Makanya nanti ada di dalam surga itu balasan untuk orang-orang yang berbuat baik, yang menjaga dirinya, yang laki-laki itu menjaga kemaluannya kecuali untuk hal-hal yang halal, ya. Itu nanti di surga akan diberikan ainun mardiyah. Apa itu ainun mardiyah? Ainun mardiyah itu bidadari bermata jeli. Gitu. Bidadari bermata jeli. Dan di sini dituliskan syaibul mardiyah. Mardiyah ini pokoknya intinya adalah gini. Adalah sebuah sifat, sebuah validasi bahwasanya sesuatu kalau dikasih pasti dia bakal ridho, pasti bakal senang. Itu namanya mardiyah. Nah, ainun mardiyah itu meskipun Indonesia menerjemahkannya bermata jeli, tapi saya nggak menerjemahkannya begitu. Tapi maksudnya apa? Ainun mardiyah itu artinya adalah perempuan-perempuan atau laki-laki yang saat kita melihatnya, kita pasti suka. Pasti suka. Gini filosofinya. Teman-teman pernah nggak ngelihat ada laki-laki ganteng? Pernah nggak? Coba yuk. Saya nanya mudah nih sekarang nih. Pernah ngeliat laki-laki ganteng nggak? Coba. Di sini ada K-pop nggak? Pernah ngeliat laki-laki ganteng nggak K-pop? Yang K-pop, yang army ada nggak di sini? Nggak ada. Masa nggak ada sih? Masa nggak ada? Oke, saya tanya, pernah ngeliat laki-laki ganteng ya? Pernah ya? Pernah, Kak. Oke, nah gitu. Saya suka jawaban-jawaban gini. Oke, mantap.
Selanjutnya, pernah ngeliat perempuan cantik? Pernah? Pernah. Nah, oke. Sekarang saya tanya, pernah nggak kamu melihat misalnya ada laki-laki ganteng atau ada perempuan cantik, tapi pas teman kamu melihatnya, dia bilang, ah, enggak, biasa aja. Oh, ini bukan tipe saya. Pernah ketemu kayak gitu? Pernah. Nah, itu namanya belum mardiyah. Belum mardiyah. Tapi ainun mardiyah itu atau sosok-sosok yang mardiyah itu, kamu, teman kamu, semua orang yang melihatnya pasti bilang, iya, dia cantik, iya, dia ganteng. Itu namanya mardiyah. Jadi mardiyah ini adalah validasi terhebat, ya, validasi terhebat gitu. Jadi ini bilang ini benar-benar cantiknya tingkat atau gantengnya tingkat dunia akhirat gitu. Itu mardiyah namanya. Gitu. Yang nggak ada perdebatan di sana. Itu namanya mardiyah, ya. Lanjut. Tapi sekarang kita bukan bahas tentang bidadari, tenang aja. Kita sekarang bukan bahas tentang bidadari atau tentang priadari, saya nggak tahu. Tapi sekarang kita bahas tentang apa? Tentang sifat yang mardiyah. Nah, sifat atau akhlak atau tabiat yang mardiyah. Yang saat orang melihatnya itu, iya, dia baik. Contohnya apa? Dermawan. Contohnya apa? Murah senyum. Contohnya apa? Sabar. Contohnya apa? Gercep, tepat janji, gitu ya. Itu namanya sayyimul mardiyah atau tabiat yang baik. Allati arsyada ilaiha. Nah, allati arsyada ilaiha. Ini apalagi yang mana syariat juga sudah mengajarkannya. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, minaz zahadati fid dunya wa taqalluli minha. Nah, ini salah satu. Nah, ini sekarang beliau lagi menyebutkan salah satu bentuk sifat mardiyah. Sifat yang semua orang pasti suka sama sifat tersebut. Apa itu? Zuhud. Sifat zuhud itu apa? Sifat yang merasa cukup dengan dunia. Zuhud itu bukan berarti pakai pakaian compang-camping, bukan. Zuhud itu bukan berarti nggak boleh beli mobil, bukan. Zuhud itu bukan berarti fokus ibadah lalu nggak kerja, bukan. Tapi zuhud itu cukup mengejar dunia itu semampunya, secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu baru disebut dengan zuhud. Misalnya, teman-teman punya keluarga besar dan teman-teman butuh dengan mobil, beli mobil, teman-teman itu orang, kamu nih katanya zuhud, kok beli mobil, kok rumahnya besar gitu. Nah, berarti teman kamu tidak paham dengan makna zuhud. Apa? Makna apa? Zuhud. Zuhud, ya, bukan zuhur. Zuhud, ya, bagus. Zuhud itu adalah apa? Mengejar dunia sesuai dengan kebutuhannya. Itu disebut dengan zuhud. Gitu, ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya, Kak, saya beli mobil, saya perlu beli mobil. Kebutuhan saya beli mobil, silahkan. Gitu. Tapi sudah lewat dari zuhud adalah misalnya, Kak, saya ini beli, misalnya kapal laut, Kak, misalnya. Saya beli kapal atau saya beli helikopter pribadi. Nah, itu udah nggak zuhud itu. Kecuali memang butuh. Kecuali memang butuh. Gitu ya. Oke. Minaz zahadati fid dunya wa taqalluli minha. Ini salah satu sifat atau akhlak mulia yang semua orang suka adalah zuhud. Merasa cukup, nggak terlalu ambisi sama dunia. Zuhud fid dunya wa taqalluli minha, dan ya merasa cukup lah. Taqallul minha itu maksudnya ya kalau di sini arti mentahnya sedikit untuk mengejar dunia itu, maksudnya gitu. Selanjutnya wa adamul mubalah biha wa bi ahliha. Dan tidak berlebih-lebihan dengan dunia dan juga dengan para penghuni dunia. Nah, ini makna zuhud saya bilang tadi. Tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam mengejar dunia, wa bi ahliha, dan juga para penduduknya.
Termasuk bentuk zuhud adalah saat kamu mencintai sesuatu itu sekedarnya aja. Itu zuhud. Mencintai sesuatu sekedarnya aja. Sadari bahwasanya kamu itu bakal pindah. Semua itu bukan milik kamu, semua milik Allah. Nah, itu kamu akan timbul rasa zuhud di situ. Oke? Wasakho wal jud wal makarimil akhlak. Sakho itu berkarisma. Sakho itu berkarisma. Ya, atau sakho juga bisa disebutkan rela, hati yang lapang. Oke. Waljud. Waljud ini artinya mulia atau bisa disebut dengan dermawan. Wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Ingat, sekarang di sini kita lagi bahas tentang akhlak yang mulia. Makanya kamu akan siap-siap menemukan banyak akhlak mulia di sini. Di sini akhlak mulia semua. Sampai sini kita selesai insyaallah. Selanjutnya agak cepat dikit. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Dan wajah yang ceria yang tidak keluar dari batas-batas kewibawaan. Gitu. Jadi tetap ceria, tetap positive vibes, tapi tetap nggak boleh keluar dari ya tadi kewibawaan, harus tetap punya wibawa. Al-hilm wa sabr, lemah lembut dan sabar. Wa tanazzuh an dani'il iktisab, dan menjauhkan diri dari pendapatan yang kotor atau pendapatan yang buruk. Wa mulazamatul wara wal khusyu' wasakinah wal wiqar wa tawaddu wal khudu', dan mengkontinyukan atau menjaga atau menghiasi diri dengan wara. Wara itu sifat hati-hati dalam makanan, dalam perbuatan. Wara. Wal khusyu'. Khusyu' itu berasal dari kata apa sih? Setahu saya khusyu' itu berasal dari kata khosyia ya, takut ya. Tapi khusyu' di sini maksudnya adalah yang sesuatu itu saat ibadah itu benar-benar menghadirkan ketakutan, menghadirkan perhatian dan sebagainya, itu khusyuk. Wasakinah, sakinah tenang. Wal wiqar. Nah, wiqar ini apa teman-teman? Ada yang tahu wiqar? Wiqar ini artinya wibawa juga. Ya. Wal wiqar, wa tawaddu wal khudu. Tawaddu itu rendah hati. Wal khudu itu tenang. Oke. Wa ijtinabud dhahiki wal iktsaru minal mazhi, dan menjauhi diri dari banyak tertawa, ya. Banyak tertawa, bukan menjauhkan diri, bukan enggak boleh ketawa. Menjauhkan diri dari banyak tertawa. Wal iktsari minal mazhi, dan banyak bercanda gitu. Maksudnya bercandanya yang bercanda yang enggak terlalu baik gitu maksudnya ya. Kalau bercanda biasa ya boleh. Wa mulazamati wadha'ifi syariah. Oke. Dan menghiasi diri dengan apa? Dengan perkara-perkara yang baik atau yang sudah ditetapkan oleh syariah. Contohnya apa? Katanadzuf biizalatil ausyah. Maksudnya apa? Dengan bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Jadi orangnya itu bersih. Contohnya apa? Biizalatil ausah, dengan menghilangkan kotor-kotor, baik itu di rumah, di badan, atau di pakaian dan lain sebagainya. Wasyu'ur allati warada syar'u biizalatiha. Dan dari ini kan izalah ini menghilangkan ya, menghilangkan kotoran dan menghilangkan rambut-rambut yang mana sudah diperintahkan oleh syariat. Contohnya apa? Memotong rambut kumis. Terus apa lagi? Ini memotong kuku. Wa tasrihil lihya, merapihkan jenggot. Wa izalatu rawaihil karihah wal malabis, dan menghilangkan bau-bau tidak sedap dari badan atau dari pakaian. Al makruhah, ya, bau-bau yang makruh, yang enggak disukai ya. Wal yahdar kullal hadri minal hasadi wariya, dan hendaklah seorang muslim untuk memperhatikan dan menjauhi sifat-sifat ini dengan segenap perhatian. Oke. Minal hasadi wariya, yaitu apa sifatnya? Hasad dan riya.
sifat hasad dan ini kita benar-benar harus menjauhinya. Benar-benar warning banget. Harus warning banget. Ini harus dijauhi banget. Selanjutnya, wal ujub wal ihtiqaru ghairihi wa in kana dunahu. Dan juga menjauhkan diri dari sifat ujub. Sifatnya itu ingin dilihat. Perbuatan kita ingin dilihat. Selalu ingin dilihat. Wal ihtiqari ghairihi. Dan sifat yang selanjutnya yang harus kita jauhi adalah apa? Menghina atau merendahkan selain kita, wa in kana dunahu, meskipun kamu tahu memang derajat orang tersebut itu di bawah kamu. Contoh, teman-teman sekarang yang kuliah atau teman-teman yang sekolah, teman-teman ngejek teman-teman yang tidak sekolah. Itu ya. Teman-teman misalnya ada sekarang sedang rajin ibadah, semangat ibadah, pakai pakaian tertutup, nutup aurat dan lain sebagainya. Terus teman-teman masih ada tuh teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat kalian yang masih belum bisa menjalankan syariat secara baik. Masih belum nutup aurat secara lengkap, masih sholat bolong-bolong. Terus teman-teman ejek, itu tidak boleh. Itu bukan sifat Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk menghina, tapi Islam itu mengajarkan untuk mengajak. Dan mengajak itu disebut dalam Islam disebut dengan dakwah artinya. Oke, nggak boleh meskipun kamu tahu, iya, dia terlihat lebih rendah dari kamu, tapi tetap meskipun dia lebih rendah dari kamu nggak boleh mengejeknya. Apalagi sama orang yang lebih tinggi, lebih nggak boleh ngejek lah lagi. Tanggung, kita baca sampai sini ya. Oke. Wayan bagi ayah ta'milal ahaditsil waridah fit tasbih wa tahlil wa nahwihima minal azkari wa da'awat. Dan sebagai bentuk akhlak mulia juga adalah apa? Saat berdoa atau berzikir itu menggunakan zikir-zikir yang tertera di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Contohnya apa? Yaitu subhanallah walhamdulillah. Ada hadisnya. Inna bikulli tasbihatin sodaqoh. Wa bikulli tahlilatin sodaqoh. Gitu kan ada. Setiap tasbih itu artinya sodaqoh. Setiap tahlil itu sodaqoh. Nah, hendaklah tasbih dan tahlil ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Boleh atau enggak menggunakan tahlil atau solawat. Kayak contoh sekarang nih. Kan kita tahu ya solawat ya. Solawat kan banyak ya. Tapi salawat yang sudah diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, atau sering disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini adalah sholawat yang tertera, ya, yang tertera di hadis-hadis. Apalagi contohnya? Contohnya, Tola'al badru alaina. Itu juga termasuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh. Tapi, apakah kita nggak boleh pakai sholawat yang lain? Contohnya apa? Contoh apa? Contohnya, misalnya contoh saya ngambil satu ya. Saya ngambil satu. Misalnya selawat Hayyul Hadi, misalnya kayak Hayyul Hadi bi ajmala dzikra Sallu ma'ana ya Guntur. Misalnya ya, teman-teman tahu itu salawat itu. Tahu apa enggak salawat itu? Tahu. Tahu atau enggak? Alhamdulillah tahu, Kak. Tahu, Kak. Ada yang tahu ya semua salawat itu salawat ya Hayyul Hadi itu ya. Ya meskipun suara saya enggak sebagus penyanyi aslinya, tapi minimal mirip lah ya. Minimal tahu lah hadisnya, oke? Nah, Hayyul Hadi itu enggak pernah diucapkan di zaman Rasulullah SAW. Nggak ada hadisnya. Nah, menggunakan ini termasuk mubah, tapi nggak sunnah. Gitu loh. Tidak ada pahala tambahan. Nah, saat kamu ingin bersolawat kepada Rasulullah SAW dapat dua pahala. Pertama, pahala solawat kepada Rasulullah SAW. Terus yang kedua, pahala karena mengamalkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka bersolawatlah sesuai yang dengan diajarkan Rasulullah SAW. Bukan berarti saya melarang salawat Hayyul Hadi. Kak, berarti salawat Hayyul Hadi larang. Dan salawat-salawat lainnya, apapun itu.
Saya nggak pernah melarang itu, tapi lebih baik gunakan yang dicontohkan Rasulullah agar dapat 2 pahala. Gitu. Tapi boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Saya bilang boleh banget, nggak masalah, nggak masalah. Saya nggak membid'ahkan. Oke? Saya tidak membid'ahkan. Lanjut. Wa ayyuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Dan hendaknya untuk terus merasa bahwa Allah itu menemani kita, baik itu di dalam waktu sendiri atau waktu ramai-ramai. Jadi itu sifat baik juga. Wa yuhafidu ala dalik, dan menjadikan perasaan diawasi oleh Allah tersebut itu tetap continue, tetap jalan terus. Jadi terus dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, ya harus yakin bahwa ada Allah bersama kita. Sebagaimana dalam katakan surat Al-Mujadalah itu, khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu gitu. Jadi Allah bilang, ketahuilah manusia, saat kamu sedang berbicara diam-diam di tempat tersembunyi, cuma 4 orang, ketahuilah, yang kelima adalah Allah. Gitu. Kamu cuma 5 orang, yang ketahuilah, yang 6 adalah Allah. Dan meskipun jumlahnya banyak, atau jumlahnya cuma sedikit, cuma 1, ingatlah, pasti ada Allah di situ. Aina makanu. Ya, di sini di sini kita harus bukan Allah ada di situnya, bisa jadi tafsirannya adalah bahwasanya Allah mengawasi kita dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, saya nggak mau tafsir ini bakal masalah panjang, perdebatan panjang yang mana ulama banyak berpendapat di dalamnya. Saya berlepas diri, kita nggak usah bahas itu, kita bahas ilmunya. Kita harus merasa bahwasanya meskipun teman-teman sendirian, ada Allah di samping kita. Ada Allah mengawasi kita, dekat sekali. Jadi nggak perlu takut kalau ada orang yang ngerasa ada Allah, terus-terusan kita nggak perlu takut. Gitu. Tinggal ngerasa santai aja, kan ada Allah. Nah, itu kalau udah sampai di situ teman-teman udah keren. Sudah disebut wali, ya. Selanjutnya wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami umurihi alallahi ta'ala. Dan untuk ya ta'wiluhu, ya. Apa maksudnya ta'wiluhu? Maksudnya adalah dia ini menerjemahkan, mentafsirkan seluruh hal-hal yang berkaitan itu atas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal buruk, ya, kehilangan, kepergian, ditinggalkan, apapun itu, hal-hal apapun itu, baik buruknya, semua itu kita mentafsirkan, ini pasti karena Allah. Ini pasti karena Allah. Ini pasti karena Allah. Kita sukses, ini karena Allah. Kita kena musibah, ini karena Allah sudah mengizinkan. Kita kena musibah, seperti itu juga. Kita dapat naik jabatan, dapat kerjaan, dapat piala, dan lain sebagainya, itu semua karena Allah. Gitu. Oke, itu adalah penjelasan singkat dari buku ini, yaitu bab atau adab-adab seorang pengajar atau guru dan seorang murid. Ini adab-adab. Jadi ini adalah semuanya pembahasan tentang akhlak baik semua. Ya, akhlak baik semua. Dan kita sudah banyak tahu tentang akhlak-akhlak tersebut. Jadi insya Allah teman-teman sudah sangat paham, tidak perlu penjelasan lebih. Oke, mungkin sekian. Kita kembali ke ke laptop ya. Kita kembali ke laptop, udah kayak zaman dulu unyit. Oke teman-teman sekalian. Oke. Mungkin sekian penjelasan singkat dari kitab At-Tibyan ini. Mungkin kita teruskan besok. Insya Allah kalau ada lebihnya atau ada kurangnya silahkan ditanyakan atau silahkan didiskusikan biar lebih paham lagi. Sisanya saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fiik. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya Kak Dija, cukup jelas sekali ya teman-teman. Suaranya kecil sekali ya teman-teman. Iya Kak. Izin saya bacakan kesimpulan tadi ya Kak Dija ya.
Saya jelaskan Kak Dija tadi tentang berakhlak mulia, tentang apa pengajar yang memiliki akhlak yang baik, berkelakuan terpuji dan sifat-sifat baik yang diutamakan oleh Allah, seperti sifat zuhud dan selalu mengajarkan amalan-amalan syariah, menjauhi sifat dengki, riya dan sombong. Untuk mari kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya Kak Dija ini dibatasi atau bebas? Dibatasi 3 aja ya. Tapi Kak Vivi, suara Kak Vivi kecil banget. Ini Kak Vivi lagi mendem atau gimana nih? Ini sudah jelas Kak suara saya. Jelas. Nah, alhamdulillah. Tadi pakai headset soalnya. Baik, untuk sesi tanya jawab, mungkin di sini ada teman-teman yang belum paham tentang pembahasan yang Kak Bijak sampaikan tadi, boleh langsung bertanya, mau via on mic atau di kolom chat. Tafadol. Ini ada nggak mau bertanya ini? Ada yang mau bertanya atau kita cukupkan sekian? Tanya di luar pembahasan boleh nggak, Kak? Ustaz. Waduh, boleh. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah dari Jawa Timur. Saya mau tanya, saya kan ingin belajar kitab, tapi saya nggak bisa baca kitab. Jadi, kalau saya beli translate-nya boleh nggak? Oke, ini pertanyaan cukup. Cukup, Kak. Itu aja sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ayah pertanyaannya. Bolehkah kita beli terjemahannya? Boleh, nggak ada yang ngelarang Kak Ayah. Silahkan baca buku itu. Termasuk kenapa buku-buku ini terjemahkan dari yang bukunya seperti ini. Aduh, kena muka. Seperti ini, terus diterjemahkan seperti ini, ya agar memudahkan. Karena para ulama atau orang yang menerjemahkan ini, saya nggak tahu siapa yang menerjemahkan ini, dia tahu bahwasanya Indonesia masih banyak yang belum bisa baca kitab. Makanya terjemahkan dengan ini. Saya sarankan, makanya tadi saya bilang, silakan beli buku ini. Kalau teman-teman sering biasanya check out barang-barang lucu, sekarang coba check outnya buat barang-barang bermanfaat dulu deh. Nanti biar ada penghafal Quran. Tapi jangan hanya fokus ke sini, karena ini nggak hanya membahas tentang penghafal Quran, tapi ini membahas semua tentang bagaimana akhlak kita kepada ilmu umumnya. Gitu. Terima kasih Kak Aya. Semoga menjawab. Barakallahu fikum. Baik, semoga bisa dipahami ya oleh Kak Ayah. Ini selanjutnya ada yang mau bertanya melalui on mic atau kolom chat? Boleh kok. Nggak ada ya? Cukup ya? Kak Bijak, saya izin bertanya. Waduh. Oke, monggo. Gini, saya kan bisa dibilang menurut teman-teman saya tergolong agak mampu menerima materi kan. Nah, di situ saya ingin mau fokus ke diri saya tentang pelajaran tersebut, tentang ilmu agama dan pelajaran umum. Tapi saya tuh nggak suka kalau ada teman yang istilahnya dibilang nyontek, tapi berkedok tanya dari awal sampai akhir. Nah, itu saya tidak mau dan dibilang pelit. Itu gimana Kak cara mengatasinya Kak? Syukran. Oke. Ini terima kasih Kak Vivi ya. Terima kasih Kak Vivi. Ini pertanyaan yang relate untuk orang-orang yang biasanya ambisius biasanya nih. Kalau saya boleh sedikit menilai nih, Kak Vivi ini agak ambisius nih orangnya nih, ya kan? Jadi merasa bahwa ini adalah perlombaan nih gitu. Siapa yang paling tahu, siapa yang paling bisa. Nggak masalah, tetap bagus, nggak masalah. Dulu juga sepertinya saya seperti itu dulu.
Tapi Kak Vivi sedikit memberikan, kalau boleh saran, kita harus paham bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mana bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang lain. Kalau boleh dianalogikan dengan sederhana, ilmu itu kayak air di sungai. Kalau air itu mampet, tidak jalan, apa yang terjadi? Sungainya, ya, sungainya juga bakal jadi sungai yang kotor. Bakal jadi sungai yang bau. Sungainya tidak lagi segar. Sungainya tidak lagi bagus. Sungainya tidak lagi memberikan manfaat. Kenapa? Karena airnya tidak ngalir. Kesumbat. Tapi kalau air itu terus berjalan tanpa rintangan, ngalir dari hulu ke hilir, apa yang terjadi? Maka airnya akan terus mengalir, memberikan kesegaran bagi orang-orang yang mau meminumnya. Airnya jadi suci, airnya bisa dipakai buat masak, dan lain sebagainya. Itulah ilmu. Kalau ilmu itu hanya berhenti di kita, percayalah bahwasanya ilmu itu belum bisa disebut dengan ilmu bermanfaat. Saya nggak pernah menemukan kata lain untuk ilmu selain ilmu yang bermanfaat. Saya nggak pernah nemu kata ilmu banyak. Saya nggak pernah nemu. Dalam kitab-kitab apapun. Saya nggak pernah nemu ada tulisan kata-katanya ilmu yang dapat menghasilkan piala. Nggak. Saya nggak pernah nemu katanya ilmu yang dapat menjadikan kita dipuji. Nggak ada. Selalu doanya pasti apa? Ilman nafian. Dan salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan ke orang lain. Termasuk saya pribadi. Saya pribadi, ini adalah, bukan, saya sekali lagi, saya melakukan ini bukan berarti saya banyak ilmu, bukan. Tapi saya merasa bahwasanya ilmu ini harus disampaikan. Ilmu ini harus dialirkan. Jangan sampai berhenti di saya. Karena kalau berhenti di saya, berarti saya kena tanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab dengan itu. Jadi saya harus mengalirkan ilmu ini ke orang-orang yang membutuhkan. Iya Kak Vivi, meskipun nanti Kak Vivi nggak dibilang, misalnya nanti ada orang yang Kak Vivi jelasin, kayak saya bilang tadi ada fulan A, fulan B, fulan C. Kak Vivi bilang ke temen Kak Vivi misalnya tentang apa ilmu, nggak boleh pacaran dan sebagainya. Akhirnya si B ini menyampaikan ke C. Tapi si B nggak bilang kalau B ini tahu dari Kak Vivi. Kak Vivi akhirnya merasa kayak nggak enak. Tidak perlu nggak enak. Kenapa? Karena Allah yang sudah nyatat itu. Dan Kak Vivi sudah termasuk dalam golongan orang-orang ilmu yang bermanfaat. Jadi sadar, ilmu itu wajib bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat, maka ilmunya bakal menjadi musibah. Ilmu itu harus bergerak terus ke orang lain. Ilmu itu harus mengalir sebagaimana air sungai yang harus mengalir. Karena kalau ilmu nggak mengalir, ilmunya bakal jadi musibah, ilmunya bakal jadi tidak bermanfaat, ilmunya bakal menjadi tidak barokah. Barokah itu artinya apa? Barokah itu adalah kebaikan-kebaikan di antaranya. Jadi kalau ilmu nggak barokah, ilmunya nggak baik. Bisa jadi karena niat kita yang kurang baik. Maka dari itu di awal kitab, pembukaan kitabnya dibilang tentang bagaimana cara kita meluruskan niat. Gitu. Luruskan niat. Apa ya niat tujuan kita belajar? Terpahami, tujuan kita belajar adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, pertama, dan mengangkat kebodohan untuk orang lain. Itu adalah definisi ilmu bermanfaat. Semoga dengan ini kita bisa lebih lapang lagi dalam bagikan ilmu, lebih mudah lagi, dan semoga, dan satu, pesan buat Kak Vivi. Satu, dan ini bukan semua orang yang merasakan hal ini. Ini saya pesan banget. Hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi apa? Barang siapa yang mengajarkan ilmu meskipun hanya satu huruf, maka Allah akan mengajarkan ia kembali ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Dan saya sudah mempraktekkan ini dari dulu. Saya ulangi hadisnya. Barang siapa yang mengajarkan ilmu meskipun satu huruf, maka Allah akan mengajarkan kepadanya, kepada guru atau kepada yang tadi mengajarkan itu sesuatu yang belum ia ketahui. Dan teman-teman tahu nggak? Saya termasuk orang yang seperti itu. Saat saya ada ilmu, saya berusaha bagikan ke teman-teman.
Ya, saya berusaha bagikan ke teman-teman sekalian agar apa? Agar semoga Allah mengajarkan saya apa yang belum saya tahu. Gitu. Semoga dengan ini kita lebih semangat lagi ngasih ilmu, ada kajian dicatat, langsung ada teman, tahu nggak tadi di kajian gini gini gini. Jadi nggak malah senang berbagi ilmu setelah tahu hadis ini. Sekian, barakallahu fikum. Syukron atas jawabannya ya Kak. Baik, ini ada yang say hand, Kak Konita Abidah. Tafadhol Kak untuk bertanya Kak. Oh, mungkin tangannya diturunkan Kak. Ini dari Kak Aya, Kak Bija, ada di kolom komentar. Tapi kadang ada yang bilang belajar harus ada Yang belum nanya guru. dulu coba. Kak Bibi, coba dipilih yang belum nanya-nanya dulu coba. Oke. Ini ada yang belum bertanya Kak, dari Kak Aya barusan bertanya ini. Tapi kadang ada yang bilang belajar harus ada guru. Kalau nggak ada guru, takutnya gurunya setan. Bener ya? Tafadhol Kak dijawab. Iya, betul. Itu betul banget. Kata Kak Aya, barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka Allah akan menjadikan gurunya adalah setan. Dan ini bahaya. Jadi nggak boleh belajar sesuatu itu tanpa guru. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang konteksnya itu nggak bakal difahami kecuali dengan jalur sanad. Dengan jalur sanad. Makanya banyak orang-orang yang bilang hati-hati dalam memilih guru karena ilmu itu bersanad. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang banyak hal-hal yang mungkin teman-teman nggak tahu, makanya kenapa saya bilang pentingnya belajar, pentingnya ngaji, agar sana tuh terus tersambung. Karena banyak ilmu-ilmu yang konteksnya kita nggak pahami, akhirnya kita salah tangkap. Akhirnya dengan disitulah itu maksudnya bilang saat seseorang belajar tanpa ilmu atau barang siapa yang menjadikan buku adalah gurunya, saya katakan sekali lagi, barang siapa yang menjadikan guru adalah bukunya, maka Allah akan menjadikan setan sebagai gurunya. Bahaya. Di sini maksudnya adalah apa? Agar seorang muslim harus tetap membutuhkan sosok guru. Semoga dapat pahami. Barakallahu fikum. Baik, syukron atas jawabannya. Semoga bisa difahami ya oleh Kak Aya. Ini ada yang bertanya lagi Kak, dari Kak Zulfa Zahra Desvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Bija. Afwan izin bertanya, bagaimana sikap kita jika ada orang yang menghina atau merendahkan kita, padahal kita sudah berusaha untuk tidak memperdulikannya, tetapi orang tersebut selalu seperti itu. Jadi kadang kalau bertemu orang tersebut ada rasa malas atau kesal gitu Kak. Jadi gimana seharusnya sikap kita Kak? Syukron. Oke, izin menjawab. Untuk saudari yang bertanya tadi, langkah yang saudari lakukan sudah baik. Mendiamkan saja, tidak perlu diambil hati. Ya, meskipun nanti kita ada merasa tidak enak. Dan itu manusiawi. Nggak apa, nggak masalah. Dan bahkan, iya, kita sebagai manusia kalau melihat orang kayak gitu, kita pengen menghindar aja bawahnya. Kayak, aduh ada dia nih, hindarlah, pilih jalan lain gitu. Dan itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu hal yang manusiawi. Tapi lebih baik lagi saat teman-teman itu menganggap bahwa hal-hal buruk itu atau ejekan-ejekan itu benar-benar tidak ada daruratnya, tidak ada ruginya. Itu lebih hebat. Berarti tingkat kestabilan emosi teman-teman itu sudah tinggi. Gitu. Tapi kalau masih belum bisa sampai ke dalam derajat itu nggak masalah. Sadari aja, harus sadar bahwasannya Rasulullah SAW aja dulu orang yang paling terbaik di dunia, yang Allah pun memujinya, para malaikat pun memujinya, itu masih diejek, masih dibenci, masih dimusuhi, bahkan ingin dibunuh. Apalagi kita, manusia biasa, banyak salahnya, banyak aibnya. Jadi sangat wajar sekali kalau ada orang-orang yang mencemooh kita. Oke? Kalau kita paham ini, kita akan sadar, kita akan legowo bahwasanya
Iya, selagi kamu masih berlabel manusia, kamu pasti akan memiliki orang-orang yang senantiasa membencimu. Karena mustahil menjadikan manusia itu semua suka sama kita. Cukup senangi orang-orang yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita senangi, dan tinggalkan orang-orang yang tidak bisa kita senangi. Sekian, barakallahu fikum. Masya Allah, syukron atas jawabannya Kak. Ini ada yang bertanya lagi Kak, dari Kak Lia Latifatun Nisa. Ya, ini Assalamualaikum mungkin terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, tadi di dalam kajian kitab yang sudah kita pelajari bahwa kita harus menjauhi sifat riya dan ujub. Akan tetapi, manusia tidak luput dari sifat tersebut. Bagaimana caranya agar kita senantiasa selalu mengingat dan menjauhi sifat-sifat tersebut, Ustadz? Terima kasih. Oke. Tapi manusia tidak luput dari sifat tersebut. Itu mungkin ada sedikit dikoreksi ya. Akan tapi banyak manusia yang masih belum bisa meninggalkan sifat tersebut. Karena sejatinya riya dan ujub itu bukan sifat yang telah Allah ciptakan buat kita, enggak. Karena apa ya? Manusia itu tidak dibekali dengan itu gitu maksudnya. Jadi ada orang-orang yang sudah ikhlas, ada orang yang sudah riya. Meskipun saya masih belajar untuk ikhlas, saya masih belajar untuk tidak riya, saya masih belajar untuk menjauhi ujub. Meskipun mungkin ada kita sering sekali 2 kali jatuh. Namun teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan bahwasannya kenapa semua amalan itu disebut dengan lillah. Kenapa setiap orang yang wafat atau kena musibah selalu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Sesungguhnya kita milik Allah dan kelak kita akan kembali kepadanya. Setiap kehilangan kita selalu diingatkan semua milik Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Bahkan diri kita sendiri adalah milik Allah. Sekali lagi, semua milik Allah, langit milik Allah, dunia milik Allah, bahkan kita sendiri itu milik Allah. Kita pada hakikatnya tidak memiliki apapun. Maka dari itu, saat kita mengeluarkan usaha kebaikan, kita harus ingat ini bukan milik kita, ini milik Allah. Badan ini milik Allah. Jadi saat kita berbuat kebaikan, hakikatnya bukan kita yang mengeluarkan, tapi Allah yang mengeluarkan. Karena sekali lagi, semua milik Allah. Kita nggak milik apa-apa. Gitu. Paham ya? Karena kita bisa mikir riya atau ujub, itu karena mikir, ini karena saya. Ya kan? Misalnya kita pengen riya nih, kita misalnya pengen lihat, saya pengen kelihatan baik nih. Cobalah, post aja lah, lagi kajian kitab nih, gitu kan. Oh, lagi, wah kebetulan kajian hari ini Ustadz ini, gitu kan. Post story lah, gitu kan. Gitu kan, gitu. Ya, saya nggak bilang kalau orang yang post story, riya enggak, bagus, itu keren banget. Cuma terkadang ada yang akhirnya pengen dilihat saya ini baik dan lain sebagainya. Nah, itu dia merasa kalau ikut kajian dan itu perlu ditampakkan, itu dia merasa bahwasannya dia yang sudah melakukan hal tersebut. Padahal hakikatnya bukan kita yang melakukan, tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, hakikatnya bukan kita yang melakukan, tapi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena badan yang sekarang kita pakai ini adalah milik Allah. Ruh yang sekarang kita pakai ini milik Allah. Waktu yang sekarang kita pakai ini milik Allah. Dan kita tidak memiliki bekal apa-apa. Jadi kenapa kita harus ngungkit gitu? Kalau ngungkit itu harus punya sendiri. Contoh, misalnya nih, teman-teman ada sokongan atau apa sebagainya. Sokongan apa? Misalnya sokongan uang dan lain sebagainya. Sokongan ya, atau sokongan iuran. Iuran sebagainya. Terus tiba-tiba teman-teman pas iuran, pas suatu hari makan-makan dari iuran tersebut nggak diajak. Teman-teman ungkit. Itu ada uang saya di situ. Boleh diungkit. Tapi kalau kita nggak memiliki apa-apa, apa yang bisa diungkit? Contoh, kayak kita beramal baik, kita bersedekah,
kepada orang-orang miskin. Kita bersedekah. Terus kita pengen dilihat sedekahnya, biar dipuji-puji. Kenapa kita pengen dipuji? Padahal uang tersebut bukan milik kita, itu milik Allah. Kita hakikatnya cuma menyampaikan aja. Makanya, coba mulai dari sekarang, kita tuh punya mental-mental tukang parkir. Mental tukang parkir. Pertanyaannya, apakah tukang parkir itu pernah berbangga dengan banyaknya motor yang parkir di kawasan wilayah dia? Pernah atau enggak? Saya tanya, apakah tukang parkir pernah berbangga-bangga dengan banyaknya motor atau kendaraan yang parkir di kawasan dia? Pernah atau enggak? Enggak. Enggak pernah kan? Seperti itu jugalah orang-orang yang ikhlas tidak pernah berbangga dengan amalan yang sudah dia buat. Karena hakikatnya semua amalan itu bukan punya dia, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Semoga analogi yang simpel dan singkat ini bisa lebih memudahkan kita memahami bagaimana sih cara agar kita ikhlas. Bagaimana cara agar kita menjauhi dari riya, bagaimana kita menjauhi diri dari ujub. Hakikatnya, kita tidak memiliki apa-apa, semua milik Allah, semua yang kita keluarkan adalah milik Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, kurang lebih maaf, semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallahu khair Kak Bijak atas materi dan jawabannya. Semoga apa yang kakak sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk Kak Bijak. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semua. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi membuat teman-teman lebih paham ya. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh malam hari ini harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, tak terasa sudah di ujung acara, yaitu doa dan penutup. Dan alangkah baiknya untuk Kak Bijak yang memimpin doa. Tafadhol Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekali lagi saya sebelum kita tutup kajian ini, kembali saya itu selalu mengingatkan kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar semoga pertemuan kita pada malam hari ini, sejam yang sudah kita keluarkan, kuota yang sudah kita keluarkan, kita habiskan, waktu yang sudah kita habiskan, kesempatan, waktu dan lain sebagainya yang sudah kita keluarkan pada malam hari ini itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini adalah saksi agar kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Adalah saksi bahwa kita sudah memenuhi aturan Allah atau perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Saksi bahwa kita di dunia pernah belajar dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir ini, semoga Allah menjadikan pertemuan kita pemberat timbangan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa ta'allumina hadza ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ibadatana wa ta'allumina hadza ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, surrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebaikan itu jalan yang baik. Dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengikuti jalan tersebut. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang batil itu batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin fi Palestin, fi Suriah, fi kulli makan, ya arhamar rahimin ya Allah.
Tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang tertolimi, saudara-saudara kami tertindas di Palestina, di Syam, dan dimanapun saudara-saudara kami berada, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, berikanlah kesabaran, dan turunkanlah pertolongan kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma, ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Dan jadikanlah diri-diri kami bermanfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan, wazidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selesai sudah kajian pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, hilaf serta dosa datangnya dari saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya Vivi beserta panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Kak Bijak dipersilakan keluar terlebih dahulu.